Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di rumah aja kan? Perkenalkan, nama aku Momisa dan teman saya. Nama saya Dana Fitri. Oke guys, jadi di sini kita akan menerangkan tentang aplikasi rancangan kami, di mana aplikasi itu yang berjudul Si Detektif. Keren kan? Nah, Si Detektif ini bisa melacak barang yang hilang seperti sepeda motor, mobil, terus barang-barang yang sering kita lupakan seperti remote, terus kunci motor kah, apakah. Nah, untuk menjelaskannya saya serahkan ke sahabat saya dulu ya, oke? Oke, kita sekarang masuk ke materi. Jadi, sistem pendeteksi itu merupakan suatu perangkat lunak yang dirancang sebagai media informasi keberadaan barang atau barang yang lupa diletakkan. Jadi, di sini ada 3 lingkup masalah. Yang pertama, sistem pendeteksi ini membantu pengguna untuk menemukan benda mereka kembali. Yang kedua, perangkat lunak yang dibangun adalah perangkat lunak yang memudahkan pengelolaan lokasi benda. Dan yang terakhir, sistem ini mengefisiensikan pengguna untuk menemukan benda dengan alat yang tersambung dengan smartphone. Dari lingkup masalah yang aku sebutkan tadi, dapat disimpulkan banyak kalangan yang lupa akan keberadaan benda yang mereka letakkan. Dan itu ada faktor yang menyebabkan mereka lupa, yaitu faktor umur, padatnya aktivitas, pekerjaan, dan lain sebagainya. Jadi kita menawarkan produk namanya Si Detektif. Si Detektif ini adalah alat yang dapat membantu mereka menemukan benda mereka kembali. Jadi, bisnis modal Si Detektif ini yang kita gunakan itu adalah software as service. Kenapa? Karena sistem Si Detektif ini merupakan model penyampaian aplikasi perangkat lunak oleh vendor yang mengembangkan aplikasi web yang digunakan oleh pelanggannya melalui internet. Oke, sekarang kita masuk ke payback period. Seumpama nih, perusahaan menanam modal dalam investasi 400 juta rupiah tuh. Dan dari investasi memperoleh keuntungan bersih per tahun setelah pajak nih, 100 juta rupiah. Jadi kita akan menghitung BEP-nya, break even point-nya. Bagi kalian yang belum tahu payback period ini, itu adalah suatu metode untuk mengetahui berapa lama modal usaha kita nih bisa kembali dalam satuan waktu tertentu. Dengan catatan, semakin cepat payback period, semakin baik bisnis tersebut. Untuk break even point atau BEP digunakan untuk menganalisis hubungan antara revenue atau sales, cost, volume, dan profit. Jadi, BEP ini adalah kondisi di mana perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak memperoleh keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Konsep BEP sendiri memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Oke, kita sekarang hitung break even point-nya ya. Break even point ini digunakan untuk menentukan yang pertama jumlah produksi minimal, target penjualan yang harus tercapai, dan menilai bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, volume penjualan terhadap keuntungan yang diperoleh. Bisa kita lihat ya, biaya tetapnya untuk Facebook Ads-nya 400.000 per bulan. Untuk domain kita ambil 180.000 per tahun, jadi per bulannya 15.000 rupiah. Untuk VPS-nya kita ambil 400.000 per bulan,
Dan untuk biaya akomodasi kita ambil 600.000 per bulan. Jadi total per bulan yang kita break even point-nya itu 1.415.000 rupiah. Kita menggunakan dua rumus untuk menghitung break event point-nya ini. Yang rumus pertama, BEP sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Kita menentukan harga jualnya per item 200.000 per item nih. Jadi BEP-nya sama dengan yang tadi jumlah break even point-nya 1.415.000 dibagi 200.000 dikurangi 150.000, jadi sama dengan 28 items yang kita jual. Oke, kita masuk ke rumus yang kedua. BEP sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi dalam kurung biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Oke, kita pakai harga variabel atau modal per itemnya, kita pakai 150.000. Jadi BEP sama dengan 1.415.000 dibagi 1 dikurangi 150.000 dikurangi 200.000. Jadi sama dengan itu 353.750 rupiah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang aplikasinya. Oke, ini di aplikasinya. Untuk yang di samping ini yaitu halaman awalnya, dan ini dia halaman loginnya. Ada username dan password. Untuk yang lupa kata sandi, kita bisa menekan lupa kata sandi. Jika kalian tidak mempunyai akunnya, kalian tekan daftar itu ya. Setelah itu isi nama lengkap, terus pilih laki-laki atau perempuan, dan email Anda yang aktif ya. Setelah itu password jangan sampai lupa, dan file foto jika perlu. Setelah itu tekanlah submit. Nah, sudahlah, gampang kan masuknya. Nah, untuk halaman loginnya seperti ini, dari samping ini. Untuk halaman awalnya setelah login seperti ada di samping ini, oke? Nah, untuk menu aplikasinya yaitu ada registrasi benda, terus ada cari lokasi benda, pengaturan, bantuan, dan logout. Oke, di sini kita akan menuju ke registrasi benda yang di dalamnya yaitu memasukkan nama barang yang ditempelkan alat pendeteksinya, terus kode di alat pendeteksinya itu nanti ada kodenya di alat pendeteksi seperti yang ada di samping ini. Nah, itu alat pendeteksinya. Nah, di situ ada kodenya, masukkan ke dalam sini. Dan nama barang yang ditempelkan kode itu. Nah, setelah itu jika Anda ingin mencari barangnya, bisa tekan cari lokasi benda itu ya. Nah, setelah itu pilih barang mana yang hilang, atau lihat semua itu bisa juga. Nah, untuk melihat semua barang bisa diedit dan dihapus jika alat pendeteksinya dipindah ke tempat benda lain, atau mau dihapuskah atau apalah. Untuk mencari lokasinya yaitu menggunakan GPS. Nah, nanti seperti ada di samping, otomatis alat pendeteksinya itu berbunyi dan bergetar. Dan untuk pengaturan aplikasinya, di situ ada pengaturan akun, privasi keamanan, dan ganti password. Dan untuk notifikasinya itu bisa merubah nada alarm alat pendeteksinya. Terus untuk lokasi yaitu mengatur lokasi Anda berada di mana sekarang. Nah, untuk menu bantuan di mana Anda tidak bisa cara memakainya, terus kebijakan privasi, ada info aplikasinya juga.
Nah, logout. Logout ini jika Anda ingin keluar dari aplikasi ini ya logout lah. Nah, ini dia bentuk alat pendeteksinya, yaitu kecil, terus tahan air, bisa ditempelkan atau bisa digantung. Terus di situ ada barcode-nya kan seperti yang diterangkan tadi di atas. Warnanya macam-macam. Terus ini tuh memakai cas. Jadi jika baterai habis dia tidak berfungsi, harus dicas dulu. Nah, sekian. Apa bisa dipahami? Gampang kan? Terima kasih. Kita sampai pada bagian penutup. Terima kasih atas perhatian dan telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kata yang menyinggung atau salah. Bye bye, terima kasih. Assalamualaikum.